Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di Tarot Intuisi. Mungkin sebelumnya buat kamu yang pernah nonton video gue pakai nama channel Tarot Langsung, tapi karena suatu pertimbangan dan hal-hal lainnya, gue ganti ke Tarot Intuisi. So, untuk hari ini seperti biasa, gue bakal ada ini namanya pick a card reading atau baca tarot atau pilih kartu. Dan temanya itu adalah tentang good news atau kabar baik apa yang akan kamu terima dekat-dekat ini. Dan seperti biasa, gue ada 4 grup. Grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalian boleh gunakan intuisi kalian, boleh gunakan indera keenam kalian, boleh meditasi dan gunakan konsentrasi kalian untuk pilih salah satu grup dari 4 grup yang gue sediakan. Jadi nanti sehingga gue pas bacakan inti dan makna kartunya itu bisa klik dan kena ke kalian. Oke, langsung aja gue jump ke grup nomor 1. Hai grup 1, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih pertama kali. Ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali. Tentang expect a miracle. Have faith that your prayer have been heard and are being answered. Gue bakal buka kartu energi dulu untuk cek energinya. Baru habis itu gue bakal kocok tarotnya. Ada Six Chakra, Archangel Metatron, The World, Envy, Third Chakra, Archangel Chamuel, Oke, kalau kita lihat dari energinya ini, untuk beberapa saat ke depan, nanti kalian akan ada menemukan kabar baik, dan kabar baiknya itu adalah tentang keinginan kalian yang terkabulkan. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tahu dulu, kalau misalnya itu dari kalian itu sebelumnya itu menginginkan sesuatu yang belum tentu baik untuk kamu, jadi atau waktunya itu belum tentu pas untuk kamu, tapi dari pembacaan ini sih sesuatu yang kalian inginkan, sesuatu yang besar yang akan terjadi ke kalian itu akan terjadi dan emang sudah waktunya terjadi. Queen of Pentacles, Queen of Wands. Oke, kalian punya 2 queen di sini, berarti ada energi feminim yang bermain. Seven of Swords, The Hangman, The Star. Gini, mungkin gue bakal secara belak-belakan aja bacakan apa kartu yang keluar. Pertama itu dari kalian itu, dalam kehidupan kalian itu merasa bahwa diri kalian itu terbatas, atau diri kalian itu dalam posisi atau dalam status yang menurut kalian itu masih kurang terus hingga itu ada beberapa energi negatif dari kalian yang memang salah satu energi negatifnya itu adalah mengingini milik orang lain yang mana kalian lihat di orang lain itu baik untuk mereka, tapi sekali lagi yang baik untuk mereka itu belum tentu baik untuk kamu. Nah, yang mau gue kasih tunjuk di sini adalah kalau sebenarnya
kamu itu akan mendapatkan yang terbaik untuk kamu. Jadi istilahnya kamu itu dari permintaan kamu, di doa kamu, ataupun di ucapan kamu itu kamu akan mendapatkannya. Tapi harus selalu diingat bahwa apa yang terjadi itu adalah apa yang baik untuk kamu. Dan juga kalau gue lihat sini ada Queen of Pentacles dan Queen of Wands itu sebagian dari kamu itu intinya itu kalian itu harus tahu kalau misalnya diri kalian itu mampu melakukan apa yang kalian mau tanpa melihat orang lain, tanpa melihat keadaan kamu yang stuck atau yang berhenti di situ aja. Sebenarnya itu kalian mampu memanage, mampu mengontrol, mengambil alih, dan mampu mengambil keputusan antara apa yang terjadi di diri kamu dan apa yang kamu mau. Jadi sekali lagi buat kamu di sini, jangan pernah berpikiran bahwa kamu itu ingin memiliki apa yang punya orang lain, karena vibrasinya itu akan selalu berbeda. Jadi kalau misalnya gue menganggap ini lebih ke ini ya, lebih ke bukan ke romance tapi lebih ke duniawi, dalam artian lebih ke harta, jabatan, dan juga status sosial. Yang mau gue kasih contoh di sini adalah misalnya si A itu punya banyak barang mahal dari usahanya dia sendiri ataupun juga dari orang lain. Tapi barang mahal itu, tas-tas mahal, sepatu mahal, jam mahal, bahkan mobil-mobil mewah itu belum tentu akan cocok dengan kamu jika pemikiran kamu itu masih mengingini apa yang orang lain mau. Kamu itu harus ingin apa yang kamu mau. Jadi gimana ya gue bilangnya ya, kalau kalian lihat seseorang memiliki tas mahal, itu menunjukkan bahwa seseorang itu atau orang lain itu mengingini tas itu dan tas itu sampai ke mereka. Istilahnya mereka memanifestasikan tas itu sebagai simbol bahwa pencapaian dari apa yang mereka mau. Tapi tas yang ada pada mereka itu bukanlah simbol pencapaian apa yang kamu mau. Simbol pencapaian kamu mau itu kamu akan dapatkan sendiri dan itu pasti akan terkabul. Tapi yang harus gue kasih tahu di sini adalah bahwa lu itu tuh harus tahu kalau misalnya dalam hidup lo itu mau hidup yang seperti apa. Dalam artian kalau lu pingin tas yang seperti apa, jangan hanya melihat orang lain pakai tas, misalnya tas merek Hermes, terus lu jadi kepingin banget punya tas itu. Nggak gitu ya, kamu harus benar-benar tahu apa yang dalam diri kamu inginkan. Jadi bukan melihat orang lain, tapi melihat ke diri kamu apa yang lebih kamu inginkan. Karena nanti vibrasinya beda. Kalau vibrasinya beda, berarti kalian belum tentu mendapatkan apa yang dimiliki orang lain itu. Tapi kalau kalian mengingini apa yang kalian mau dari hati kalian mau A, mau B, itu akan lebih gampang untuk sampainya ke kalian. Terutama dalam status sosial ya. Makanya juga ada cakra ketiga. Cakra ketiga ini lebih ke percaya diri kalian bahwa sebenarnya itu kalian mampu kok untuk mendapatkan apa yang kalian mau tanpa melihat orang lain. Dan intinya lebih fokus ke diri kalian, jangan fokus ke orang lain. Kalau kalian menginginkan sesuatu, jangan lihat orang lain punya, jangan mengingini apa yang punya orang lain, tapi mengingini atau inginkanlah apa yang kamu inginkan memang dari diri kamu sendiri. Jangan lihat orang lainnya. Jadi itu intinya yang gue bilang itu kamu itu akan mendapatkan sesuatu yang memang kamu inginkan. Leadership, it's time for you to assume your leadership power and position and lovingly with others. Ya, leadership itu berarti take action terhadap diri kamu. Gentleness, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment.
seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian itu jangan ada rasa dengki dalam diri kalian. Jangan ada rasa iri hati, rasa marah, tapi tetaplah kalian tersenyum dengan kasih, karena dari kabar baik gini adalah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dengan syarat kalian harus tahu apa yang benar-benar kalian inginkan dan tujuan hidup kalian itu seperti apa. Bukan gambaran dari orang lain loh ya, bro. Oke, ada boredom. Mungkin dari sebagian dari kalian, Five of Facial Ecstasy. Juga gini ya, sebagian dari kalian itu juga akan mendapatkan sesuatu, atau kalian nanti akan melakukan sesuatu apa yang kalian inginkan, sehingga kalian itu nggak bosan lagi. Kalian tidak merasa kebosanan dalam hidup kalian. Dan nantinya kalian akan menemukan jalan keluar kalian untuk kalian bisa lepas dari situasi yang menurut kalian itu kalian stuck dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi intinya untuk grup ini adalah kamu yang ambil grup pertama, terus tetap berharap. Jangan pernah lupa untuk berharap dan gunakan intuisi kalian untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Gunakan law of attraction. Tetap terus beribadah dan memohon apa yang kalian inginkan. Tapi apa yang kalian inginkan itu harus benar-benar dari diri kalian. Kalian harus punya planning dari hidup kalian sendiri. Kalian maunya apa? Jangan melihat gambaran orang lain sebagai kaca atau sebagai cermin untuk mendapatkan kebahagiaan kalian, terutama mendapatkan apa yang kalian mau. Oke, speaker. Your life purpose involve your skill of oration. Ini artinya itu kalian benar-benar harus bicara apa yang kalian inginkan. Kalian harus speak up dengan spiritual teacher. Ini terlebih indera keenam kalian. Kalau kalian merasa benar, itu kalian harus speak up. Dan kalau kalian merasa kalian perlu untuk melakukan sesuatu dengan intuisi kalian sudah diarahkan kemana, kalian ikutin aja. Jadi kalian gak bingung sendiri. Jadi kalian, ya intinya adalah kalian mampu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan kalian harus beraksi atau melakukan sesuatu terlebih dahulu yang dapat mengubah vibrasi atau energi dari diri kamu. Oke, gue bakal ngambil kartu tarot terakhir tentang closing grup pertama itu seperti apa. Ada Four of Wands kebalik. Jangan memulai suatu perdebatan atau suatu dengki atau suatu amarah di dalam hati yang mana hanya akan merugikan kamu saja, dan juga yang mana nantinya apakah pertengkaran tersebut harus dilakukan atau tidak harus dilakukan, atau istilahnya worth it dilakukan atau tidak. Itu kalian harus memilah-milah pertengkaran seperti apa yang akan kalian hadapi dan pertengkaran seperti apa yang akan kalian buat. Apakah pertengkaran yang kalian buat itu bermanfaat untuk kalian dan worth it untuk kalian lakukan? Jika enggak, tetap gentle, tetap hidup dengan kasih, dan dengan hidup dengan kasih semuanya akan kembali ke kalian. Semua yang apa kalian mau itu dan apa yang kalian harapkan itu akan tercapai. Oke, sampai di sini aja grup pertama. Kalau kalian ingin tahu gue pakai kartu apa, seperti biasa, gue akan taruh informasinya di bawah. Dan kalian bisa cek atau Google searching sendiri kalau kalian butuh informasi lebih tentang kartunya. Dan tetap ambil positifnya, jangan ambil negatifnya.
So, ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye. Hai grup kedua, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali dan ini tentang independent. Your independence is foundation for your strength and success. Gue bakal buka kartu energi dulu. Cakra, Angel of Love, okay, Healer of the Age, and Broken Heart kebalik. Kalau yang gue lihat dari sini, kartu dari energi dan kartu oracle yang kalian ambil itu adalah nanti gak lama kamu itu akan menemukan yang namanya penyembuhan. Penyembuhan di sini adalah penyembuhan batin atau penyembuhan secara psikologis. Kamu akan menemukan diri kamu yang dimana diri kamu itu kamu akan merasa lebih bahagia dan rasa kekecewaan kamu, rasa sakit hati kamu itu akan hilang. Dan dari situlah akan muncul nanti bahwa kamu akan bisa lebih percaya diri, kamu akan bisa lebih mengerti diri kamu, dan kamu akan bisa benar-benar hidup untuk kamu, dan secara independen atau secara mandiri memutuskan sesuatu yang kamu mau, dan memutuskan sesuatu untuk kamu tanpa kamu harus memikirkan banyak pandangan orang lain. Itu sih yang kedepannya adalah kamu akan disembuhkan di sini dalam artian kamu akan menerima penyembuhan, entah itu dari mana aja, bisa dari kamu nonton video, bisa dari kamu baca buku, bisa dari kamu ngobrol sama teman kamu atau saudara kamu, tapi yang pasti nanti kamu akan menemukan sesuatu yang baru. The Tower ini adalah hancurnya sesuatu yang ada pada dalam diri kamu, dan ini adalah lebih ke pemikiran kamu yang lama, lebih ke pemikiran kamu yang tidak harusnya ada lagi di kamu, dan intinya kamu naik level lah pemikiran kamu yang terlalu lama, yang pemikiran kamu yang terlalu tergantung dari apa yang orang lain katakan, serta pemikiran kamu yang hanya memendam amarah, memendam rasa sakit hati, itu semuanya akan terlewati karena kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Kalau gue bilang ini lebih ke spiritual awakening. Apalagi ada harapan di sini. Kamu itu lebih akan menemukan spiritual awakening di sini. Apa sih spiritual awakening? Kalau kalian cari di Google, spiritual awakening itu lebih ke perjalanan spiritual atau perjalanan batin kamu untuk menemukan suatu titik di mana kamu merasa puas dengan kehidupan kamu, dan kamu menyadari bahwa hidup di dunia ini itu tidak hanya sekecil yang selama ini kalian pikirkan. Banyak aspek faktor lain yang intinya dalam hidup harus diperhitungkan tanpa kalian memaksakan kehendak atau egois kalian sendiri. Dan mungkin dalam perjalanan ini nanti itu akan adanya perlawanan. Perlawanan di sini itu bisa, kalau gue bilang, lebih ke arah pemikiran kalian. Jadi karena kalian menemukan sesuatu yang baru di diri kalian itu, kalian tuh merasa terombang-ambing dan merasa kalau misalnya dunia ini tuh kayak dunia ini gak sejalan sama gue, dunia ini tidak mensupport gue sebaik mungkin sesuai apa yang gue harapkan, dan dunia ini tidak berjalan sesuai apa yang gue mau. Kalian akan mulai merasa berpikir seperti itu, dan nantinya dengan cinta, kasih, dan juga kebaikan hati kalian yang harus kalian keluarkan, itu kalian akan
menemukan suatu keindahan atau suatu penyelesaian dan suatu jawaban dari apa yang kalian tanyakan tentang hidup kalian. Mungkin dari beberapa yang baca ini, itu sedang menanyakan kalau misalnya hidup kalian itu untuk apa sih? Gue lahir di dunia ini untuk apa sih? Nanti kalian akan menemukan jawabannya. Divine order. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Oke, mungkin buat kamu yang lagi baca sebagian grup 2 ini, kamu itu lagi dilanda masalah. Dalam artian, kamu lagi ada masalah bertubi-tubi yang entah sejak kapan, yang merasa kamu gak selesai-selesai dan udah lama banget. Mungkin sebagian seperti itu ya. Gue bilang gak semuanya, sebagian dari kamu. Yang mau gue kasih tahu adalah perjalanan kamu itu sudah diatur seperti apa. Kamu itu sudah diatur seperti apa ya, dan kamu itu lagi dibawa kemana diri kamu nanti bisa memenuhi tujuan hidup kamu. Jadi makanya masalah-masalah itu datang untuk buat kamu supaya belajar, mempelajari sesuatu yang baru, dan istilahnya bangun dari tidur. Crystal clear intention. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Nah, nanti itu dimana saat kalian menemukan jawabannya, kalian itu akan lebih merasa happy karena dari jawaban tersebut kalian akan menemukan sesuatu yang ternyata selama ini kalian lakukan dan kalian suka atau kalian sangat tertarik, dan itu adalah jawabannya. Jadi coba lagi kalian tertarik dengan sesuatu apa, itu mungkin adalah bisa dari kunci penyelesaian pertanyaan-pertanyaan kalian tentang hidup. Ada insecurity. Seven of Wands, clearance. Nah, oke. Kalau kartu clearance di sini itu menunjukkan bahwa sesuatu yang ada di diri kalian atau yang sedang terjadi di kalian itu, seperti yang gue bilang tadi, kalian akan temukan jawabannya, dan yang pasti kalian itu akan merasakan yang namanya insecure. Insecure itu kalian akan merasa tidak aman, vulnerable, atau kalian akan merasa sesuatu yang istilahnya apa ya gue bilangnya ya, yang tidak bisa dikontrol oleh kalian. Kalian akan merasa kalian ada di situasi yang kalian tidak bisa kontrol, tapi disitulah bahwa mau gue tekanin, kalian harus lepas kontrol kalian terhadap hidup kalian supaya kalian bisa menemukan jalan hidup kalian yang sebenarnya itu ke arah mana. Dan mungkin akan sangat berbeda. Oh ya, ada kartu Two of Cups di sini. Itu juga menandakan twin flame ya. Mungkin dari nanti perjalanan kalian telah menemukan jati diri kalian yang sebenarnya itu, hidup di dunia itu seperti apa. Kalian akan ketemu dengan pasangan yang bisa membantu kalian untuk hidup lebih baik lagi. Dalam artian bisa soulmate, bisa pasangan hidup, dan juga bisa partner kerja. Children. Dan di sini buat kamu, gue saranin adalah kalau misalnya kalian itu harus punya sisi yang agak kekanak-kanakan dalam mengatasi masalah kalian. Dalam artian kalian harus punya sisi yang fun, yang bisa membawa kalian ke suatu area dalam hidup kalian, atau ke suatu vibrasi energi di sekitar kamu yang mana fun, happy, dan tanpa beban. Inilah makanya kamu harus let go of control. Dan juga infinite abundance itu, kalau kalian baca, you will be supported
as you devote yourself to your divine life purpose. Jadi, kamu itu akan mendapatkan banyak banget abundance atau kebercukupan yang sangat yang melimpah jika kamu sudah sejalan dengan hidup kamu, dengan jalan hidup kamu. Tapi yang tadi gue bilang, kamu harus lewat the tower. The tower ini adalah dimana di suatu kejadian di dalam hidup kamu yang kamu merasa insecure, tidak nyaman, dan kontrol di sekitar kamu itu lepas semua. Kamu akan merasa itu dan kamu akan mencari tahu sepertinya hidup gue ini tuh tujuannya apa, atau kalian akan mencari tahu arti mana tentang kebahagiaan dan juga arti tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya. Makanya dari situlah nanti kalian, dari pencarian kalian itu, kalian akan menemukan jawaban, di mana jawabannya itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kalian lakukan ke depannya, dan tentang orang di sekitar kamu, terutama soulmate, jodoh, juga partner kerja atau sahabat. Oke? So, gue bakal ambil kartu terakhir. Knight of Cups. Jadi apapun yang kalian terima atau apapun yang kalian sedang jalankan, kalian jangan pernah menyerah terhadap hidup kalian. Jangan pernah berlari ke arah yang salah, tapi selalu ikuti arah hati kalian itu mau kemana. Karena sesuatu yang terjadi pasti punya makna atau mempunyai arti tertentu. Tidak ada yang namanya di dunia ini sesuatu kebetulan yang benar-benar kebetulan. Pasti ada something di belakangnya yang kalian bisa dapat dan bisa pelajari, atau yang kalian ditujukan untuk melakukan sesuatu. Oke, so sampai di sini aja grup kedua. Semoga resonate di kalian. Dan tetap ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. So, buat kamu yang ingin tahu gue pakai kartu apa, seperti biasa, aku bakal tampilin listnya di bawah. Dan kalau kalian mau lihat video gue lainnya, tetap stay tune on my channel. So, jangan lupa jika pembacaan gue ini sangat resonate atau menurut kalian sangat klik dengan kalian, support channel gue dengan cara subscribe. Oke? So, see you again on my next video. Bye! Hai grup nomor 3. Langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih dan tentang good news atau kabar baik apa yang akan kalian dapat. Oke, kalian punya kartu bold. Di sini tentang unleash your adventurous side, take risks and be daring. Gue bakal buka kartu energi dulu, tentang energi dari apa ya kartu yang kalian pilih. Ada indication, the thinking man, second chakra Archangel Ariel, broken heart. Oke, kalau dari energinya sendiri itu nanti untuk kedepannya tidak berapa lama lagi kamu akan menemukan dalam diri kamu itu dalam sebuah perjalanan, di mana perjalanan tersebut akan sangat banyak pilihan untuk kamu, dan kamu bisa menggunakan insting atau emosi kamu atau juga intuisi kamu dalam melakukan sesuatu hal. Dan di sini itu lebih ke arah bahwa kamu itu nanti ke depan akan diberikan sebuah berkat untuk memutuskan sesuatu, yang mana sesuatu itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupan kamu, dan terutama yang akan sangat berpengaruh tentang pengalaman kamu. The world.
King of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles. Oke, yang sesuai gue bilang, bahwa kamu itu akan diberikan sebuah berkat berupa otoritas untuk memilih sesuatu dalam hidup kamu, di mana pilihan kamu itu akan berdasarkan dalam berbagai atau banyak hal. Yang mau gue tekankan di sini adalah saat kalian dihadapkan dengan pilihan tersebut, gunakanlah intuisi kalian dan hati kalian untuk memilih apa yang kalian mau. Jangan kalian memilih sesuatu yang sifatnya hanya ilusi dan juga akan membuat kalian sakit hati. Tapi gunakanlah insting kamu, gunakanlah leadership kamu, kepemimpinan kamu, dan juga gunakanlah pemikiran kamu terhadap diri kamu, apa yang kamu inginkan dalam diri kamu, untuk memutuskan ke depannya seperti apa. Karena nanti gue lihat di sini ke depan itu kalian akan diarahkan tentang beberapa pilihan, dan mungkin ini lebih ke arah job atau pekerjaan, tapi bisa juga ke arah hobi dan tujuan hidup kalian. Jangan sampai nanti kalian salah arah dan kalian akan merasa kecewa, tapi gunakanlah insting kalian dan kata hati kalian tuh harus digunakan supaya nantinya kalian itu tidak memilih jalan yang salah. Dan di sini itu gue lihat walaupun nantinya apa yang mau kalian pilih itu akan merasa berat, yang sesuai dengan hati kalian itu akan merasa sedikit berat dan perlu usaha yang lebih, tapi kalian mampu untuk bergerak, mampu untuk memusatkan diri kalian ke sesuatu yang lebih baik. Nanti ini akan ada hasilnya, dan hasilnya itu akan sangat berdampak terhadap orang lain dan juga terhadap diri kalian sendiri. Jadi ingat, harus tetap dan harus stay fokus tentang apa yang akan kalian pilih. Karena kesempatan itu gak selalu datang setiap saat. Kalian nanti akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mana di kesempatan tersebut kalian akan diberikan berkat untuk memilih jalan yang kalian mau atau jalan yang kalian inginkan. Flowers and family. Kalau dari kartu yang dua ini, itu lebih ke, mungkin sebagian dari kalian itu lebih ke arah keluarga. Kalian akan diberikan kesempatan itu oleh keluarga kalian, atau keluarga kalian sangat mendukung apa yang kalian pilih. Dan kalau kalian tahu di sini protected, kalau kalian bisa baca, you are safe and support while you change your career. Dan ini nih mungkin sebagian dari kamu tentang karir ya. Kamu itu akan sangat didukung untuk menjalankan karir yang kamu mau. Dan flower di sini itu juga menunjukkan bahwa kalau sebenarnya kalian itu butuh istirahat sejenak untuk lebih berpikir dan lebih meditasi tentang apa yang terbaik untuk kamu. Ace of Rose, the Breath of Life. Ekstaksi. Dan mungkin sebagian dari kamu akan merasa overwhelming, atau kamu akan merasa bahwa ini itu terlalu berat, entah kenapa itu istilahnya kalau gue bilang terlalu berlebihan emosinya di kamu. Dalam artian kamu mungkin akan moody atau berubah moodnya. Dan disinilah yang mau gue tekankan, bahwa kamu itu harus rajin-rajin meditasi atau coba gunakan aromaterapi untuk membuat pikiran kamu lebih bersih.
Dan arrow di sini juga menunjukkan bahwa kamu harus fokus ke sesuatu yang benar-benar kamu senang dan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Career transition. Your life purpose is triggering a blessed career change. Jadi kamu akan benar-benar berubah ini ya, karir. Kalau gue lihat sih ini beneran tentang karir ya. Kamu akan menemukan sesuatu yang baru, istilahnya sesuatu yang baru itu akan menjadi keputusan kamu, dan kamu memang harus bekerja keras di situ. Tapi kamu akan mampu untuk menjalankan semua rintangan yang ada. Counselor. Dan ini kalau lihat dari counselor ini mungkin sebagian dari kamu bisa tanya-tanya orang yang berpengalaman tentang apa yang selama ini atau yang sedang kalian jalani. Kalian bisa tanya-tanya ke orang lain yang mempunyai pengalaman yang sama, sehingga kalian tidak terjerumus ke hal-hal atau kalian tidak terjerumus ke pintu yang salah. Oke? So, intinya buat kamu yang ambil grup 3 ini, kamu nantinya akan diberikan berkat bahwa kamu akan diberikan pilihan tentang jalan hidup kamu atau tentang pekerjaan kamu yang kamu bisa pilih sesuai dengan apa yang kamu mau. Gunakanlah kesempatan yang bagus itu, gunakanlah kesempatan yang baik itu untuk memilih sesuatu atau memilih pekerjaan, memilih hobi, memilih apapun itu yang sesuai dengan kata hati kamu. Gue bakal ambil kartu terakhir. Four of Swords. Buat kamu yang Four of Swords, ini lebih ke kalian take a rest di sini dalam artian kalian harus take a rest untuk berpikir ya. Kalian istirahat untuk berpikir dan lebih mendalami diri kalian ini seperti apa. Karena kalau gue lihat sebagian dari yang ngambil grup 3 ini, kamu itu udah tahu kalau misalnya sekarang pekerjaan kamu itu sangat tidak cocok dengan kamu dan kamu ingin ganti. Tapi kamu bingung karena tidak mendapat kesempatan. Nanti ke depannya kamu tuh akan mendapat kesempatan untuk bisa memilih apa yang terbaik untuk kamu, sehingga nanti pilihan kamu itu akan membuat kamu lebih happy. Dan sesuai pesan gue, jangan sia-siakan kesempatan yang datang itu. Oke, sampai di sini aja grup 3. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Dan buat kamu yang merasa bacaan ini klik dengan kamu dan sangat-sangat resonate dengan kamu, please subscribe channel gue. Dan kalau kalian ingin lihat video pick a card reading lainnya, gue banyak banget tampilin video pilih kartu di home gue, di channel gue. Kalian bisa stay tune di sana karena gue akan selalu update video-video terbaru. Oke? So, see you again on my next video. Bye! Grup 4, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Dan ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali. Ini tentang fertility. It is the perfect time for you to start new projects, accept new idea, and give birth to new condition. Gue bakal buka kartu energi dulu untuk cek energi dari kartu yang kalian pilih. The Thinking Man. Don't Romance. Happy Family. Dan juga Man Holding a Coin. Tadi ini kebalik ya. Oke, kalau gue lihat dari energi yang kalian pilih itu, bahwa sebenarnya kabar baik untuk kalian adalah nanti untuk ke depan, tidak jauh dan tidak lama dari kalian membaca ini, kalian itu akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk memulai sebuah project. Intinya adalah kalian akan diberikan jalan
untuk memulai sesuatu yang baru. Dan kalau yang door to romance di sini itu gue lebih ke ini ya, lebih ke bahwa sesuatu yang baru itu juga bisa berartikan kesempatan yang baru, terutama dalam masalah percintaan. Kalian itu akan diberikan suatu berkat bahwa ini loh, lu tuh bisa mulai sesuatu, lu bisa memulai yang baru itu sekarang. Mungkin nanti keluarga kalian, kalau misalnya kalian sering cekcok dengan keluarga, entah kenapa saat itu kalian itu menjadi lebih baik, keluarga kalian itu akan menjadi lebih tentram, lebih bahagia, dan juga bisa lebih saling mengerti sehingga tidak terlalu banyak ributan. Disitulah kalian bisa masuk ke diri kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Oke, ada Six of Pentacles, Knight of Swords, dan Ace of Pentacles kebalik, The Emperor kebalik, King of Pentacles kebalik. Ini ya, buat kamu, nanti kesempatan ini itu sebagian dari kamu akan menemukannya itu tidak terlalu lama, dalam artian akan berjalan cepat dan kamu harus mengambil langkah yang cepat sehingga nanti kamu itu akan menemukan suatu celah untuk kamu melanjutkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mulai tadi. Maksud gue adalah gini, saat kamu melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru, misal hobi yang baru, dan di saat kamu sudah melihat bahwa keluarga kamu mendukung, energi di rumah kamu positif, mendukung tidak terjadi keributan, dan tidak terjadi marah-marah, serta diri kamu itu semangat untuk melakukannya, kamu jangan tunda-tunda lagi. Kamu lakukanlah yang baru itu sehingga nantinya kamu bisa melanjutkan apa yang kamu lakukan. Yang mau gue tekankan di sini, gini, apa yang kalian lakukan itu dalam artian sesuatu yang baru harus dicoba, dan mungkin belum terlalu perfect, makanya kalian harus hilangkan perfeksionalitas kalian sehingga kalian bisa menemukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang terbaik dari apa yang kalian lakukan. Dan kalian harus hilangkan pikiran-pikiran bahwa kalau apa yang kalian lakukan itu tidak berguna dan tidak bisa untuk cari uang atau tidak bisa untuk apapun. Kalian harus ubah pikirannya bahwa apa yang kalian lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kalian harus lepas kontrol kalian di sini, dalam artian jika kalian itu sangat-sangat tergantung dengan kontrol, kalian sangat suka memanage atau mengatur sesuatu, untuk hal yang baru ini akan sangat sulit diatur karena kalian itu masih tahap baru, tahap awal, dimana tahap coba-coba, sehingga nanti akan banyak kesalahan dan juga banyak kegagalan di sini. Tapi yang mau gue ingatkan adalah bahwa ini itu baru startnya doang. Nanti kalian ke depannya itu akan sangat cepat gerakannya, bahwa kamu itu akan berkembang terus, dan ini nanti akan menjadikan sebuah atau sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kamu. Jadi jangan terlalu banyak persepsi di sini. Pikirkanlah apa yang kamu bisa lakukan dan lakukanlah dengan segenap hati dan dengan tanpa melihat profesionalitas kalian. Mungkin banyak banget yang dari grup 4 ini ngambil dan kamu itu lagi ingin mencoba suatu bisnis baru, suatu hobi baru, serta suatu romance atau percintaan yang baru.
You are fully support as you devote yourself to your divine life purpose. Jadi sesuatu yang baru ini bisa menjadi salah satu kunci untuk kalian menemukan jalan hidup kalian. Dan disitulah kunci untuk kesuksesan kalian, terutama di bidang keuangan. Oracle cards. Dan mungkin dari kamu itu, kalau yang kalian masih bingung, itu kalian coba cari-cari jawabannya. Ini bisa dari gunakan tarot, gunakan oracle, tapi bisa juga kalian nonton YouTube atau nonton video tentang orang-orang yang punya pengalaman samain dengan kalian. Jadi, buat kamu yang ngambil grup ini, kamu itu harus lihat lagi kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu benar-benar nantinya kamu senang. Jadi jangan hanya karena lihat bahwa ini itu bisa menghasilkan, kalian lakukan. Karena kalau gue lihat di sini enggak ya. Awalnya ini tuh tidak menghasilkan uang, tapi ini akan menjadi pintu untuk kamu untuk membuka rezeki. Entah nanti dari situ kalian akan mendapatkan rezeki lebih, atau kalian dari situ akan ketemu orang atau ketemu kesempatan lain. Tapi intinya jangan kamu jangan kamu berpikir bahwa karena ini nggak bisa buat cari duit, terus kalian jadi batal untuk melakukan hobi atau pekerjaan baru atau bisnis baru yang ingin kalian lakukan. Angel Therapy. Give your cares and worries to us angel and allow us to take your burden. Hilangkan kontrol ya, jadi jangan terlalu banyak perfeksionalitas dan juga asumsi di depan sebelum kalian melakukan dan sebelum kalian mencoba. Untuk waktu dekat itu kalian akan dikasih kesempatan yang sangat besar untuk kalian melakukan hal yang baru itu. Lakukanlah dan benar-benar lakukan, artinya kalian mencoba terus dan nanti akan ketemu suatu jalan untuk kalian, entah itu jalan ke romance, ke percintaan, atau bisa juga untuk jalan ke finansial. Tapi jangan pikir di depan karena ini menghasilkannya kecil terus kalian gak jadi lakukan ya. Harus tetap dilakukan apa yang kalian mau, karena kesempatan itu gak datang setiap saat. Oke, ada King Knight of Rose, Hawk. Dan ini kalian harus lebih bisa lihat dari berbagai macam sisi, dengan tunjukkan bahwa kalian itu adalah sesuatu yang beautiful, kalian itu adalah sesuatu yang sempurna, yang megah, yang bisa melakukan sesuatu dan menunjukkan jati diri kalian tanpa perlu beban di depannya. Jadi kalau kalian ingin melakukan ini, kalian jangan merasa beban di depannya, terutama masalah beban soal uang. Oke? Mungkin ini aja, gue bakal ngambil kartu tarot terakhir. Queen of Swords. Kalian harus berani mengambil keputusan. Jangan tergantung dari orang lain. Kalian harus berani ambil keputusan tersebut. Terutama untuk keputusan tentang apa yang akan kalian lakukan ke depannya seperti apa. Kalian harus ambil. Dan juga jangan melihat terlalu banyak perfeksionalitas. Oke, ini aja buat grup terakhir. Intinya kalau nanti kamu sebentar lagi diberikan kesempatan di mana kondisi lingkungan kamu itu mendukung kamu melakukan sesuatu hal yang baru, lakukanlah, jangan ditunda. Karena dari hal yang baru itu nantinya kamu akan membuka jalan untuk keuangan dan sebagian dari kamu untuk ke percintaan dan juga ke persahabatan. Dan juga nantinya ini akan membuka jalan hidup kamu sehingga kamu akan ketemu dengan jalan hidup kamu atau tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Oke?
So, sampai di sini aja. Kalau kalian merasa bacaan gue klik dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe. Dan juga gue banyak pasang video pick a card reading lainnya di channel gue, kalian bisa lihat. Dan sampai ketemu lagi di video pick a card reading gue yang berikutnya. Bye!